untuk Indonesia. Saya ingin katakan sama mereka itu. Jadi kalau Anda bikin ribut-ribut itu dampaknya itu ada orang yang menjadi korban akibat ribut-ribut itu. Pak Luhut, saya mau tanya langsung spesifik to the point. Yang Anda maksudkan deklarasi kami di Magelang beberapa waktu yang lalu, itu yang menurut Anda birahi politiknya tidak bisa dikendalikan? Najwa, nggak usah ngadu-ngadu. Saya bertanya supaya spesifik, Pak. Tetapi ngomong-ngomong birahi politik, ngomong-ngomong birahi siapa politik, saja yang pilkada merasa tetap itu silahkan. Ya, Pak, direnungkan. Saya udah katakan dari Najwa, kau sebagai warga negara renungkan setiap tindakanmu dalam situasi krisis macam ini. Pak Luhut, Ya, tapi jangan kamu sok paling pahlawan sendiri, sok paling bersih. Ya, jangan. Keadaan ini sekarang bicara soal nyawa manusia, bicara masalah kemanusiaan. Ya kita juga dong. Kau katanya beragama. Ini salah satu tanggung jawab moralmu kepada rakyat Indonesia, di mana kau berada. Yang membuat kau makan, membuat kita makan. Kenapa sekarang saya menggunakan salah satu pendapat dari orang Barat? Karena pendukung mereka namanya Rumel Abbas sekarang menggunakan orang Barat, menggunakan kiai dari Mesir. Saya bantah, Syekh Ali Jum'ah tidak bisa jawab, itu orang Mesir. Orang Iran namanya Mahdi Rojai bikin video bahwa dia mendukung Ba'lawi sebagai cucu Nabi. Saya bantah, tidak berani jawab, tidak berani diskusi dari Iran. Ulama Iran tidak berani melawan ulama dari Jawa Indonesia. Ulama Mesir tidak berani melawan ulama Jawa Indonesia. Ulama Yaman tidak berani melawan orang Jawa Indonesia. Siapa di dunia ini yang mau bela Ba'lawi, silahkan daftarkan diri untuk melawan ulama dari Indonesia, putra Nusantara asli. Gak bakal ada yang berani. Kenapa tidak ada yang berani? Gak ada dalilnya. Kenapa tidak ada dalilnya? Ya memang palsu. Kenapa palsu? Ya memang bukan turunan Nabi Muhammad. Kalau bukan turunan Nabi Muhammad, turunan Nabi siapa? Nabi Adam. Sama saya, sama kiai, sama polisi, turunan Nabi Adam semua. Ya udah, kita udah, kata saya, kita bukan benci ente, Bib, bukan benci, cuma ente salah. Ente bukan turunan Nabi, jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Ayo kita, nggak apa-apa, kamu bukan orang sini, haplogrupnya beda dengan kita juga, kita anggap saudara di Indonesia. Tapi jangan bodohin anak-anak Nusantara. Jangan ngaku-ngaku cucu Nabi, minta-minta duit, keliling-keliling dawir. Jangan minta-minta duit sama pengusaha untuk membangun sesuatu, membangun pondok dan lain sebagainya, padahal buat beli mobil. Udah sadar bahwa ente bukan cucu Nabi, nggak ada dalam kitab nasab, nggak ada di dalam kitab sejarah, tes DNA-nya orang Kaukasus. Haplogrupnya G. Haplogrup G itu orang Kaukasus, sekarang yang banyak itu di daerah Turki, orang India di daerah Pakistan yang berbatasan dengan Afghanistan, suku Kalas. Ini Ba'lawi ini miripnya dengan orang suku Kalas di India, daratan India, sekarang masuk ke Pakistan, makanya wajahnya mirip wajah India. Dan siapa namanya itu, reporter dari Ba'lawi perempuan, Najwa Shihab, itu telah dites DNA, 48% DNA-nya orang India. DNA-nya Najwa Shihab itu silakan lihat di Google, 48% orang India. Saya cari orang India yang garis lakinya itu haplogrup G, itu suku apa? Suku Kalas yang ada di India dan suku Paswan yang ada di India. Mereka mempunyai keunikan tersendiri. Jadi haplogrup G ini punya satu keunikan. Dulu ketika mereka masuk agama Yahudi di abad 10 Masehi, mereka mengaku keturunan Nabi Ishak yang ke-13. Ketika mereka ada di India, di Kalas,
di dataran Pakistan sekarang, mereka mengaku keturunan Alexander Agung. Ketika ada di India beragama Hindu, mereka di suku Paswan mengaku sebagai keturunan daripada Dursusana. Ketika di Islam di Indonesia dan di Yaman, mereka mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya haplogrup G ini kalau dia agama Kristen ngaku sebagai anaknya Yesus Kristus. Untung Nabi Isa nggak punya istri, nggak punya anak. Kalau Nabi Isa itu diriwayatkan punya anak, mereka banyak yang akan masuk Kristen mengaku sebagai keturunan Yesus Kristus. Sayangnya Yesus nggak punya anak. Di Indonesia mereka nyangkol-nyangkol juga kepada pahlawan-pahlawan Indonesia. Ada yang mengaku keturunan Hamengkubuwono, ada yang mengaku sebagai keturunan Sunan Giri. Jalur lakinya kami dari Balawi, jalur perempuannya dari Sunan Gunung Jati. Ada yang ngaku ke Banten. Kebetulan saya ini salah satu nasabah di Banten sejak 2012. Jadi sudah agak hafal seluruh keturunan-keturunan Sultan Banten dan di mana adanya komunitas keturunan Sultan Banten. Ada seorang Balawi ngaku keturunan Sultan Banten dari ibunya katanya. Dari siapa? Dari Pangeran Mesir bin Sultan Ageng Tirtayasa. Saya langsung hubungi keturunan Sultan Mesir yang ada di Pontang, dekat dengan Kresek, masuk Kabupaten Serang. Betul nggak ada susunan nasab seperti ini yang dari keluarga Pangeran Mesir? Ini bohong Kiai, ini palsu. Mereka mengaku keturunan Jogja dari Hamengkubuwono II. Saya teliti, saya konfirmasi kepada peneliti nasab di Jogja, palsu. Ngaku Sunan Giri, palsu. Ngaku apa saja, ngaku kiai, ngaku ulama. Masa ulama nggak suruh baca kitab dari kiri ke kanan? Selama ini yang dibicarakan berarti bukan berdasarkan ilmu, berdasarkan hafalan anak-anak mau tampil pidato itu. Mau tampil pidato dia hafalin gitu, tapi ndak mondok, sehingga dia nggak paham. Ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang dipahami di dalam sukma, sehingga menjadi kebijaksanaan untuk menentukan sebuah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan Al-Quran Al-Hadis, kemudian dialakohkan dengan wake kejadian yang menyertainya. Itu namanya alim, namanya kiai. Itu kiai-kiai kita itu kenapa kiai kita itu pada tawadhu? Karena ilmunya itu rasihun fi qulubihim, ilmunya masuk ke relung-relung jiwa, relung-relung hati mereka. Semakin banyak ilmunya kiai, semakin tunduk kayak padi. Semakin berisi dia semakin menunduk. Semakin ada orang menghormati, semakin dia menghormati orang yang menghormatinya. Ini akhlak bangsa kita, bangsa Nusantara. Tapi mereka kalau dihormati ngelunjak. Semakin dihormati, semakin yang menghormatinya dimanfaatin, duitnya diroyot, apa tuh istilahnya, diporotin. Kalau ada mukibin kaya, udah habis itu. Punya mobil Alphard diminta, kalau enggak kualat ente. Orang mengkritik mereka, kata Novel Anidrus, orang yang berani mengkritik Habib itu adalah dajjal. Tidak ada itu dalam ajaran. Orang yang mengkritik Rasulullah aja, Rasulullah nggak pernah bilang yang mengkritik beliau itu dajjal. Sahabat beberapa kesempatan diriwayatkan pula itu bermusyawarah dengan Rasul, bertanya, wahai Rasul, apakah pendapatmu ini berdasarkan wahyu, apakah berdasar pendapatmu sendiri? Kalau berdasarkan wahyu kita harus ikuti. Kalau berdasarkan pendapatmu, bolehkah kami memberikan masukan
apa yang seharusnya kita lakukan dalam perang ini. Itu aja Rasulullah, apalagi manusia biasa. Manusia biasa itu Bapak Ibu, kalamuhu yuraddu wa yuqbalu qauluhu illa sahib hadal qabri. Kalimatnya, kata-katanya, pendapatnya itu boleh diterima, boleh ditolak, illa sahib hadal qabri, kecuali baginda Nabi besar Muhammad. Lalu ajaran yang mengatakan orang mengkritik Habib itu adalah dajjal dari mana? Kalau bukan dari ajaran Islam. Mungkin mereka punya ajaran agama lain yang tidak ada dalam ajaran agama kita. Dalam agama kita, inna akramakum indallahi atqakum. Seluruh manusia itu sama. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kata mereka yang paling mulia adalah kabaib. Walaupun tidak ibadah, walaupun tidak sholat, walaupun tidak alim, mereka tetap mulia karena kemuliaan mereka adalah zat. Sedangkan orang alim, kiai, polisi, presiden, itu sifat kemuliaannya. Kalau dia sudah tidak jadi presiden, dia tidak mulia lagi. Kalau kiai gila, katanya tidak mulia lagi. Tapi kalau kabaib, dia gila, tetap dia mulia. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada darah Rasulullah. Dulu tuh nggak laku lagi, Beb. Jangan ngomong-ngomong gitu lagi. Nanti diketawain orang Banjarnegara, nanti diketawain orang Purbalingga, nanti diketawain anak-anak Nusantara. Anak Nusantara hari ini sudah tahu ente bukan turunan Nabi. Kalau ente ngomong dengan ilmu kita terima, tapi kalau ente ngomong lagi dengan doktrin-doktrin, tidak ada lagi tempat bagimu. Karena bangsa Indonesia hari ini sudah cerdas, sudah mempunyai pencerahan bahwa sesungguhnya kemuliaan manusia di mata Allah hanyalah berdasarkan takwa, bukan berdasarkan nasab. Setuju, Bu? Siapapun, anak siapapun bisa jadi apapun di negara kita yang tercinta Indonesia. Siapa anak-anak dari kampung ini di atas hutan yang pengen jadi presiden Indonesia, sekolah. Dia harus sekolah di MTS, dia harus punya ijazah aliyah, dia harus kuliah. Nanti lulus kuliah bikin partai politik, nanti calon presiden. Semuanya bisa asal punya partai. Betul? Ini kemuliaan agama Islam sama ibu-ibu dengan kemuliaan yang diatur oleh Pancasila. Coba Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang diam aja HTI itu. Ini yang diam HTI ini. Coba sila kedua, Mbak. Mbak, nggak usah lihat-lihat foto dulu, nanti digedein aja. Sekarang dengerin. Sila kedua, kemanusiaan yang adil. Apa artinya? Kemanusiaan kita ini bagi Indonesia adil. Apa artinya? Semuanya sama bagi Indonesia, bagi Undang-Undang Dasar 45, bagi Pancasila. Tidak ada bedanya. Di dalam negara Indonesia, dia yang bernasab turunan raja,
dia yang bernasab turunan Nabi, dia yang bernasab turunan Wali Songo, dia yang bernasab turunan tukang jahit, dia yang bernasab turunan TNI, dia yang bernasab turunan petani, pedagang, pendeta, kiai. Di depan Indonesia semuanya sama, anak-anak Indonesia. Dia bisa jadi presiden, siapa saja bisa jadi presiden, dia bisa jadi menteri, dia bisa jadi gubernur Jawa Tengah, dia bisa jadi gubernur Jawa Timur, bupati Banjarnegara, camat di sini, lurah di sini. Tidak dilihat dari keturunannya. Silahkan masa lalu mereka keturunan pengkhianat sekalipun, tapi kalau sekarang dia ini komitmen kepada NKRI, kepada Indonesia, mau bersama membangun citra baik bagi bangsa dan negara di mata dunia, maka kita akan terima. Walaupun kita tahu mereka dulu turunan antek-antek penjajah Belanda. Kami punya data dan punya bukti yang leluhur mereka lakukan kepada leluhur kami bangsa Indonesia, yaitu mengkhianati kami. Berbagai macam peristiwa sejarah telah membuktikan leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang menginginkan kemerdekaan, siapa yang mengkhianati, kami mencatatnya, tapi kami akan hapus semua itu kalau kalian mau mawas diri, kalian mau bersama untuk membangun negara ini hari ini. Kenapa? Kita harus melihat masa depan, betul? Bukan melihat masa lalu. Masa lalu itu suatu yang kadang-kadang sangat menyakitkan untuk dikenang. Saya banyak bersedih kalau membaca sejarah keluarga, sejarah Banten, sejarah perjuangan. Bagaimana leluhur-leluhur kita dulu sampai mengorbankan diri mereka untuk kemerdekaan kita hari ini. Ada yang tergeletak di pinggir jalan. Hari Sabtu 26 Desember 1682. Untuk apa? Untuk leluhur lakukan itu untuk kita hari ini. Tapi banyak yang leluhurnya sebagai antek-antek penjajah kemudian mencatatkan nama mereka sebagai pahlawan. Ketika dicari sejarahnya, aya. Di mana mereka ketika perang Cilegon 1888? Di mana mereka ketika perang Diponegoro 1825? Di mana mereka ketika perang merebut kemerdekaan? Di mana mereka ketika perang mempertahankan kemerdekaan? Ketika masyarakat Surabaya 10 November 45 mati berkalang tanah, di mana mereka berada? Tidak ada satupun dokumen yang menyatakan Bahlawi ada di sana. Tidak ada. Tapi kita tidak akan mengungkit-ungkit masa lalu. Kita menatap masa depan, hari ini dan masa depan. Ayo kita bersama. Jangan ngaku turunan Nabi, jangan merasa paling mulia, karena memang kamu tidak mulia. Tidak ada yang pantas kamu banggakan. Kamu ngaku turunan Nabi, bukan turunan Nabi. Kamu mengaku orang berilmu, bukan orang berilmu. Wani ngadu. Kamu ngaku sebagai orang soleh, tidak soleh. Banyak yang kemarin ketangkep itu ngebegal motor, betul? Tukang malak-malak kiai, malak-malak orang. Apa yang kamu banggakan? Tidak ada yang pantas kamu banggakan di tanah Indonesia ini. Yang harus kamu lakukan, didik anakmu, suruh mondok kepada kiai-kiai biar pinter. Nanti biar dia yang merubah sejarahmu menjadi sejarah yang baik untuk bangsa dan negeri ini. Amin ya Rabbal.
Najwa Shihab dimarahin oleh Jenderal Luhut Binsar Panjaitan karena bikin ulah yang mana mendeklarasikan Garuda warna biru ya teman-teman. Jadi si Najwa Shihab ini dimarahin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Jadi Pak Luhut ini marah besar terhadap Najwa Shihab karena katanya kamu orang beragama, jangan bikin gaduh, coba dipikir dulu gitu ya, kata si Luhut Binsar Panjaitan. Dan di sini ada ceramah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mana Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kenapa saya juga bilang memakai dari orang asing, karena pendukung dari kalangan Balawi yaitu Romel Abbas juga membawa atau minta dukungan dari ulama Mesir Mahdi Rojai, terus siapa lagi katanya ulama Mesir, Iran, dari Yaman juga, itu terbantahkan semua. Sampai sekarang tidak bisa menjawab tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Bahkan si beliau-beliau ini, ulama-ulama dari Timur Tengah ini, sudah membuat buku dan dibantah, dan sampai sekarang tidak bisa membantah lagi yang nama si Mahdi Rojai, terus siapa lagi ya, kata Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan ternyata ya, kelakuan dari klan Ba'alawi itu memang seperti itu ya. Termasuk Najwa Shihab ini adalah dari klan Ba'alawi juga, apalagi yang golongannya para ya, si Rizik, si Bahar, Hanif, Taufik, dan Arif Lutfi ya juga sama seperti itu. Banyak yang sering membuat kegaduhan di negeri tercinta ini ya teman-teman, membuat pemalsuan sejarah, pemalsuan makam, khurafat gitu ya dalam ceramah-ceramahnya gitu ya teman-teman. Jadi ya patah saja si Luhut ini marah kepada si Najwa Shihab ini ya teman-teman, dan para habaib ini dikasih shock terapi oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan bahkan sampai saat ini tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak satupun orang yang bisa membantah tesis dari Kiai Imad ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.